Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumaah, saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji Allah Rabbul Alamin. Dengan rahman dan rahimnya kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mudah-mudahan dapat senantiasa mendekatkan diri kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabiullah, Khalilullah, Sayyidul Anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap kita mendapatkan syafaat di yaumil hisab dan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, dari mimbar ini khatib ingin menyampaikan, yaitu dua hal yang penting dalam melaksanakan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Quran surah Al-Dhariyat ayat 56, Allah mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan makhluk jin dan juga makhluk manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan bahwa makna liya'budun, penyembahan kepada Allah, adalah ma'rifah,
mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan diciptakannya manusia itu ada dua. Pertama bersifat batiniah, yang kedua bersifat lahiriah. Apa itu batiniah? Batiniah itu menyembah Allah dengan mengerjakan segala macam bentuk ritual ibadah. Itu batiniahnya, menuju ma'rifah agar kita mengenal Allah. Adapun lahiriah, manusia kita diciptakan di atas dunia ini, yaitu adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yaitu adalah tujuannya kita manusia ini untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Kita dituntut untuk menjaga bumi ini, jangan membuat kerusakan di dalamnya. Bagi siapa saja yang melakukan kerusakan di atas bumi ini, berarti dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dia tidak tahu bahwa dia sebagai manusia apa sebenarnya yang diperintahkan kepadanya. Berarti dia orang yang tak mengerti sebagai manusia apa sebenarnya tujuan hidupnya. Jadi pertama menyembah Allah, lima'rifah, untuk mengenal Allah. Yang kedua menjaga bumi ini. Menjaga bagaimana? Jangan melakukan kerusakan. Jangan melakukan kerusakan di atas dunia ini. Buat kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian maka oleh karena itu dalam beramal, maka ada hal yang harus kita lakukan, kita camkan dalam hati ini. Pertama adalah membaguskan amal ketika kita beramal. Itu lebih penting daripada kita memperbanyak amal. Jadi membaguskan amal lebih penting daripada amal. Mengatakan oleh Habib Ali Al-Jufri di dalam kitabnya Al-Ma'rifah As-Suluki lil Mar'iyah Al-Muslimah, Al-Mar'ah Al-Muslimah, beliau mengatakan bahwa membaguskan amal lebih penting daripada amal itu sendiri. Kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Alawi Al-Haddad Al-Husaini Al-Hadarani Al-Syafi'i di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah mengatakan bahwa i'lam annal mu'minal basira biddin, wahai orang Islam, ketahuilah sesungguhnya orang yang beriman itu al-basira biddin, yang orang beriman itu yang pandai dia dalam masalah agama, bukan bodoh. Kemudian ar-rasikha fil ilmi wal yaqin, kemudian orang yang beriman yang kokoh di dalam ilmu dan keyakinannya adalah walladzi yuhsinul amalillah, itulah orang yang mau membaguskan amalnya kepada Allah, wa yajtahidu fi dzalika bikulliyah, kemudian dia bersungguh-sungguh membaguskan amalnya itu. Jadi tanda orang yang beriman, yang kuat agamanya, yang kokoh dalam keilmuan dan keyakinannya adalah orang yang beriman pertama mau dia membaguskan amalnya.
Yang kedua, bersungguh-sungguh dia membaguskan itu. Banyak orang mau beramal sekarang, sholat berjamaah, sholat ke masjid, tapi dia tak mau mempelajari ilmu tata cara sholat berjamaah yang benar dan bagus. Tidak tahu dia tata cara yang baik dan benar dalam beribadah. Yang tahunya asalkan awal waktu sholat, bagus, tapi dia tidak mau belajar ke majelis taklim untuk membaguskan amalnya itu. Itu orang mukmin tapi tidak kokoh amalnya. Masih banyak yang tidak kita ketahui lagi di dalam masalah agama ini. Tidak usah urusan besar dunia yang kita pikirkan, urusan pribadi kita kepada Allah pun terkadang kita masih banyak yang tidak tahu dan masih banyak yang sepele. Maka oleh karena itu, baguskan amal kita. Sebagai seorang hamba, bagaimana kita menghadap Allah yang baik dan benar. Ketika kita mau sholat berjamaah, bagaimana tata cara sholat berjamaah yang baik dan benar. Kalau kita diberikan jabatan amanah, satu amanah untuk menjaga rumah Allah, apa yang amal harus kita lakukan untuk kita baguskan amal itu. Maka oleh karena itu pantas dan harus, bahkan mesti wajib masjid itu melakukan yang namanya majelis taklim untuk membangun keilmuan masyarakat ataupun umat ini. Agar apa? Agar orang-orang yang sholat umpamanya berjamaah itu nyaman. Makanya yang pantas itu masjid menyiapkan imam yang bagus, yang fasih bacaannya, yang bisa menjaga huruf-huruf Al-Quran yang dibacanya. Kalau tidak nyaman jamaah. Tidak sembarangan jadi imam itu. Makanya setiap amal yang kita lakukan, setiap amal yang mau kita kerjakan, lihat dulu, tilik dulu apa nasihat Rasulullah. Rasulullah menyuruh yang jadi imam itu yang bagus bacaannya. Mohon maaf, bukan perkara banyak hafalannya, yang bagus hafalannya, yang bagus bacaannya. Itu kata Rasulullah. Qiraatul Quran, yuhsin, bagus bacaannya. Ada juga orang banyak hafalannya tapi hancur bacaannya. Yang kedua, paham sunnah. Paham sunnah mengerti apa? Tahu dia fikih tentang tata cara sholat berjamaah. Maka orang yang layak jadi imam umpamanya, dia mengerti apa hak dan kewajiban sebagai seorang imam itu. Tahu dia hukum-hukum fikih sebagai seorang imam. Itu ciri membaguskan amal. Secara pribadi, bagaimana kita membaguskan amal? Masih banyak kita sepele dalam beramal. Mau rukuknya, mau gimana bentuknya, tak peduli dia. Ada syarat rukuk, mesti lurus. Mesti apa lagi? Mesti betul rukuknya, mesti betul sujudnya. Sujud pun banyak orang sholat, perkara sholat, mari sholat, tapi ketika dia sujud tak sempurna sujudnya, itu tidak sah. Apa contohnya? Terangkat kakinya, tidak menyentuh kepada lantai tempat sujud. Banyak yang mau kita perbaiki, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Maka yang terpenting adalah membaguskan amalnya dan dia bersungguh-sungguh kepada amal itu. Kemudian summa ya'tamidu 'ala Allah 'ala fadlihi. Kemudian dia berpegang kepada Allah dan anugerah Allah, bukan berpegang wala ya'tamidu 'ala amalihi. Jangan menjadikan amal yang sudah dia baguskan itu, yang dia sungguh-sungguh itu, kemudian dia bangga berpegang dengan amal itu. Amal itulah nanti yang menyelamatkan dia. Kalau seperti itu, maka dia termasuk orang yang sombong dalam beramal. Maka dalam beramal itu, pertama baguskan, yang kedua kita sungguh-sungguh, yang ketiga jangan berpegang kepada amal
tapi berpeganglah kepada Allah. Walaupun aku sudah bersungguh-sungguh, walaupun sudah aku baguskan, tapi hanya karena Allah lah aku bisa beribadah. Kalau tidak karena Allah, kalau bukan taufik karena Allah memberikan kepadaku, maka aku tidak akan bisa beramal. Kita pun bisa yang hadir di sini ke masjid karena taufik Allah. Apa itu taufik? Pertolongan Allah, kemudian Dia mudahkan kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Itulah taufik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, la yudkhila ahadukum lil jannah bi'amalihi. Tidaklah salah seorang kamu masuk ke dalam surga disebabkan amalmu. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah beramal kepada Allah. Untuk apa kita beramal? Kalau amal kita inilah yang bisa nanti kita antarkan mengharapkan surga Allah. Itu sadarlah kita kepada Allah, sadar diri, tahu diuntung, karena tidak akan bisa amal kita itu membawa kita ke surga. Tapi apa yang membawa kita ke surga? Asbabnya tetap amal, tapi ayyataghammadanillahu wa birahmatik, tidak lain adalah karena rahmah Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong ketika kita beribadah. Setelah selesai beribadah itu minta kepada Allah agar supaya diterima dan disertai dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang kedua, yang terpenting dalam beramal adalah beramal saja. Kita lakukan amal itu, sudah kita baguskan, sudah kita kerjakan sungguh-sungguh, kita sandarkan kepada Allah. Kemudian lakukan apa yang diperintahkan Allah, lakukan apa yang disuruh Nabi. Tidak ingin mengetahui hasil amal, tidak perlu ingin mengetahui hasil amal. Yang penting kerjakan perintah Allah, selesai. Ada orang berbicara, untuk apa lagi aku beramal? Toh kan kita kan sudah ditetapkan tempat kita di neraka atau di surga. Untuk apa lagi kita beramal soleh? Untuk apa lagi kita mengerjakan ibadah? Sudah tahu kita nanti mungkin tempat kita, dan Allah sudah menempatkan tempat kita nanti di surga atau di neraka, sengsara atau bahagia. Ini namanya orang yang mengurusi urusan Tuhan. Kerjakan, tak peduli kau tercatat namamu di lauh mahfuz sebagai orang yang sengsara kelak, yang penting kau beramal. Seandainya nama kita dituliskan Allah di lauh mahfuz penghuni neraka, apakah lantas karena itu kita berhenti beribadah kepada Allah? Tidak. Kalaupun Allah menetapkan nama kita di lauh mahfuz penghuni neraka karena maksiat kita yang cukup banyak dan besar, tetapi sebagai seorang hamba, dia tidak memperhatikan itu. Dia tetap melakukan kewajibannya kepada Sang Pencipta. Dia tetap liya'budun, menyembah Allah sebagai Allah yang menciptakan dirinya, sebagai Khaliqullah. Oleh karena itu, maka kita yang penting beramal. Baguskan amal itu, bersungguh-sungguh, berpegang kepada Allah, kemudian kerjakan amal itu. Jangan kita pikirkan hasil amal, dan jangan pula kita berpikir bagaimana nanti amalku di akhirat, sehingga muncul kemalasan. Oleh karena itu, maka sebagai penutup ingin kami sampaikan melalui mimbar ini, ada sebuah kisah, yaitu ketika Jibril, yang mana ketika itu datang kepada salah seorang laki-laki. Begitu datang kepada seorang laki-laki, Jibril itu mengatakan, wahai pemuda, kulihat kau sungguh-sungguh melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kau menjauhi dunia ini. Padahal aku melihat namamu tertulis di lauh mahfuz adalah penghuni neraka, atau kau dalam keadaan sengsara. Lalu apa jawab pria itu, laki-laki itu? Ya Jibril,
aku tidak peduli apakah yang ditetapkan kepadaku, mau bahagia, mau sengsara, yang penting aku melaksanakan perintah Allah. Lalu senyum Jibril, dibawa cerita ini balik kepada Allah. Ya Allah, hambamu ini terus melaksanakan ibadah, membaguskan ibadah, sungguh-sungguh beramal, sungguh-sungguh dia sholat, kemudian tapi tertulis tetap namanya di Lauh Mahfuz sebagai orang yang sengsara di akhirat. Lalu karena kasihan, Jibril pun datang lagi kepada laki-laki itu. Begitu datang dia sampaikan lagi, wahai pemuda, wahai anak laki-laki, kulihat kau menjadi penghuni ataupun orang yang sengsara kelak di akhirat. Lalu apa kata laki-laki itu? Aku melaksanakan ibadah bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bukan beribadah ini bukan mengharapkan karena ganjaran dari Allah dan siksaannya, tapi aku melaksanakan ibadah ini karena aku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan aku. Lalu Jibril pun kembali naik. Begitu naik Jibril, ketika itu sudah terhapus nama seseorang itu yang tadinya dia penghuni neraka atau orang yang sengsara, dihapus Allah di Lauh Mahfuz menjadi penghuni surga dan menjadi orang yang bahagia di akhirat. Apa artinya? Kalau Allah mau menempatkan kita, mau sengsara, mau bahagia, itu adalah hak Allah. Ketika orang itu sudah ditetapkan menjadi penghuni ataupun orang yang sengsara, tapi karena dia betul-betul bersungguh ibadah kepada Allah, Allah hapus dia yang ditetapkan itu menjadi orang sengsara, ternyata menjadi orang yang bahagia. Begitulah di dalam Al-Quran disebutkan, Quran surah Ar-Ra'd ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa pula yang dia kehendaki, dan di sisinya lah ummul kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbaiki amal kita, sungguh-sungguh kita mengerjakannya. Penting kita menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepadanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.